Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, dalam Islam tentunya ada sumber-sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati. Tujuannya tidak lain adalah sebagai landasan hukum kehidupan untuk kita semua, terutama sebagai seorang muslim yang baik. Ada beberapa sumber-sumber hukum yang disepakati, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Ada juga beberapa sumber hukum yang tidak disepakati, yakni istihsan, istishab, dan marsalah-mursalah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara ringkas tentang istihsan, istishab, dan marsalah-mursalah sebagai sumber-sumber hukum yang tidak disepakati. Nah, video ini kami persembahkan untuk mata kuliah usul fikih, wabil khusus kepada Bapak dosen kita, Bapak Alam Tarlam. Semoga bermanfaat. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang istihsan. Secara bahasa, istihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hasan, yang artinya sesuatu yang baik. Sedangkan secara istilah adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian, karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian menenangkan perpindahan itu. Istihsan berbeda dengan qiyas. Pada qiyas ada dua peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya, karena tidak ada nas yang dapat dijadikan dasarnya. Nah, untuk menetapkan hukumnya, dicari peristiwa atau kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas dan mempunyai persamaan ilat dengan peristiwa pertama. Sedangkan pada istihsan hanya ada dua peristiwa atau kejadian. Kemudian ditemukan nas yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Dengan perkataan lain, bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan ilat dari suatu peristiwa atau kejadian, sedang pada istihsan yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari suatu peristiwa. Oke, pembahasan berikutnya yang kedua adalah istishab. Nah, secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sahabat, yang artinya menemani. Sedangkan secara istilah, istihab adalah mengambil hukum yang telah ditetapkan di awal pada masa lampau untuk digunakan di masa sekarang maupun yang akan datang, asalkan tidak ada dalil yang mengubahnya. Menurut ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, istishab ialah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Sedang menurut Asy-Syaitibi, istishab ialah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa lampau dan dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang. Dari pengertian istishab yang dikemukakan Ibnu Qayyim di atas, dapat dipahami bahwa istishab itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau ada yang mengubahnya. Berdasarkan pengertian ini, istishab merupakan salah satu produk hukum. Kemudian yang kedua, menetapkan segala hukum yang ada pada masa sekarang berdasarkan ketetapan hukum pada masa yang lalu. Berdasarkan pengertian ini,
Istidhab merupakan proses penetapan hukum. Baik, untuk pembahasan yang ketiga adalah marsalah mursalah. Marsalah mursalah ini termasuk gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni marsalah yang artinya baik dan mursalah yang artinya terlepas atau bebas. Secara istilah, marsalah mursalah adalah apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarak tersebut. Tidak ada petunjuk syarak secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarak yang mengakuinya. Maslahah yang diakui syariah terdiri dari tiga macam, yaitu yang pertama, daruriyah atau bersifat mutlak, yaitu kemaslahatan yang menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia. Yang kedua, hajiyah atau kebutuhan pokok, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan-halangannya. Yang ketiga, ada tahsiniyah atau kebutuhan pelengkap dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Para ulama fikih yang mendukung konsep ini mencatat tiga persyaratan dalam penerapan hukum maslahah, yaitu 1. Maslahah itu harus bersifat pasti, bukan sekedar anggapan atau rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau mencegah terjadinya madharah atau bahaya ataupun disebut dengan kemelaratan. Yang kedua, maslahah itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau segolongan kecil masyarakat, tapi harus bersifat umum dan menjadi kebutuhan umum. Dan yang ketiga, hasil penalaran maslahah itu tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh nas syariah atau ketetapan yang dipersamakan ijma. Baik, cukup sekian penjelasan ringkas tentang sumber-sumber hukum yang tidak disepakati. Tentunya kita sebagai muslim yang baik harusnya bisa memahami apa saja hukum-hukum yang disepakati dan tidak. Tujuannya tidak lebih agar ibadah yang kita lakukan lebih khidmat rasanya. Baik, terima kasih tadi apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kritik dan saran akan selalu saya nantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe dan like.